Baik, saudara, masih dari Swissbell Tuban. Kita lanjutkan untuk menyapa para narasumber kita. Ada Pak Nengah Mulyarta selaku Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Provinsi Bali dan Bapak Emmanuel Dewata Oja atau Mas Edo selaku Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Bali. Ini hangat loh ya, menarik kalau bicara ini. Kayaknya nggak cukup, tapi kita nanti kan cariin waktu lah ya khusus untuk ini mengolah. Nah, balik lagi tadi tentang independensi. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan ada pemilu, pesta akbar, pemilu dan pemilihan ke pilkada ya, daerah. Belajar dari 5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu bahwa sangat luar biasa, masif sekali berita-berita di media online, media sosial ataupun di mainstream terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang akhirnya menjadi pemecah belah ya. Mana yang hoax, mana yang bukan. Nah, kemudian ada yang media yang mungkin terlalu keras kalau bahasa kami, terlalu keras ke kanan, terlalu keras ke kiri. Akhirnya dipertanyakan masyarakat juga tentang independensi. Nah, kita mau sudut pandang profesionalisme terkait dengan hal itu. Kalau dari media sosial sendiri, mungkin dari Mas Mul dulu ya, Amsi. Bagaimana Mas untuk kita menyikapi teman-teman AMSI terkait dengan besok kita pilkada supaya kita tidak lagi jadi bagian dari pembuat berita yang tidak jelas, hoax atau malah hal seperti itulah. Gimana Pak Mul? Ya, saya sering agak rewel apalagi mendekati pemilu. Dan di pemilu ini kan pesertanya 17 partai ya. Dan kemudian calegnya juga banyak. Nah, tentu setiap caleg punya hak untuk berbicara. Nah, sering saya mengingatkan teman-teman, jangan hanya mengutip yang bombastis dari para caleg ini yang kemudian hanya menimbulkan keresahan, kegaduhan, atau justru menimbulkan konflik gitu. Karena kadang-kadang mereka membuat statement itu kan hanya untuk menarik. Dan jangan kita yang di media itu ikut terpancing. Gitu. Sering sekali yang terjadi adalah wartawan itu mencari clue yang menarik tapi kelewatan gitu. Memang sih ketika kita menentukan angle kan gitu Bang Edo ya, mencari yang menarik tapi jangan yang bombastis gitu. Karena ketika kita membuat konsep judul di pelajaran dasar kita sudah diingatkan, judul kata aktif, tidak boleh hiperbola, tidak boleh bombastis. Itu sudah jelas. Dan ini harus dipegang gitu. Kalau ini tidak dipegang, ini yang akan menimbulkan gelinding isu dan masalah gitu. Itu ngawalnya bagaimana Pak Mun? Kan kadang-kala kan kecepatan nih, lagi kunci media online kan harus kecepatan. Nah itu ada waktu untuk wartawan pastiin bahwa itu sesuai dengan itu bagaimana Pak Mun? Nah, wartawan ini kan di bawah. Dia kemudian menyerahkan berita ke redaktur ataupun editor. Kekuatan redaksi inilah yang harus diperkuat. Kalau mereka cuma mengikuti isu dan menggelinding tanpa arah yang jelas, ini yang menyebabkan. Makanya kemudian di redaksi sering ada tajuk redaksi atau editorial. Itu menandakan sikap redaksi mau kemana, ke arah mana di bawah. Dan ini juga menjadi pemicu bagi masyarakat. Oh, arahnya akan ke sini. Karena kita juga nggak boleh mengabaikan, masyarakat kita sering masih echo chamber. Dalam artian, apa yang dianggap benar dan sesuai dengan berita itu dianggap benar. Anggap sebuah kebenaran. Tapi ketika tidak sesuai, dia bilang, itu berita hoax. Nah, itu sudah berita hoax lagi gitu. Ini tambah kacau. Mungkin gini ya, saya sepakat betul tadi itu. Tapi kalau kita mau narik ini tema diskusi ke spektrum yang lebih luas, misalnya demokrasi. Bicara pemilu berarti bicara demokrasi. Bicara media itu bicara demokrasi sesungguhnya. Ya gitu kan. Karena orang ada ungkapan begini. Tidak ada demokrasi tanpa ada kritik sosial. Ya. Tidak ada kritik sosial tanpa ada ruang publik. Tidak ada ruang publik tanpa media. Tidak ada media tanpa wartawan. So, secara subjektif ini, paling nggak tidak ada demokrasi yang sehat tanpa wartawan kan gitu jadinya. Jadi gini, terutama dalam kita punya sejarah buruk banget ya. Pilkada beberapa waktu yang lalu. Yang terakhir itu yang 2017, Ya. DKI Jakarta, kita punya sejarah buruk, harus diakui. Gitu. Pertanyaan saya, apakah media tidak berperan? Menurut saya berperan, sangat berperan.
masyarakat terbelah, media juga terbelah gitu kan. Media juga terbelah. Nah ini yang kita mau antisipasi. Diharapkan supaya hal-hal seperti ini jangan lagi terulang lah. Di 2024 ini nggak usah lagi ada seperti itu. Cuma memang mau tidak mau kita juga harus, saya secara pribadi mengakui adalah media-media partisan gitu, ada yang begitu itu. Terutama tadi di kami gitu. Tetapi bukan anggota kami gitu ya. Yang tadi 50.000 itu loh. 50.000 itu. Ada yang partisan, beli berita, jual beli berita dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat akhirnya kita independensi kita itu tergoyahkan. Ya kan? Jadi dengan jumlah yang rusak, nilai setitik rusak sebulangan. Jadi mungkin 1-2 media saja yang partisan. Tapi masyarakat kan memahaminya media. Yang terbelah ini media. Nah, itu saya kira. Kemudian tantangan paling besar kami ke depan ini, terutama pada saat pemilu itu Mas, era post-truth, echo chamber tadi yang era post-truth. Jadi media kami ini, media online, media mainstream harus benar-benar punya satu tugas utama, melawan era ini. Misalnya apa? Ada satu kebohongan diulang terus, jadi sebuah kebenaran. Lama-lama jadi kebenaran. Nah ini kalau kita tidak masuk dengan counter narasi, counter segala macam, akan sangat berbahaya negeri ini menurut saya. Jadi yang saya katakan tadi, kita menarik ke spektrum yang lebih luas ke demokrasi, sebenarnya bukan isapan jempol. Karena memang kita faktanya kita harus berjuang di situ. Terutama untuk pemilu loh Mas. Karena saya memprediksi hoax-nya banyak. Kan sekarang aja mulai. Gong pemilu belum dimulai itu hoax-nya udah banyak sekali. Ganjar foto bersama Miyabi ya. Miyabi, ya. Nah, kayak gitu-gitu Mas. Jejak digitalnya keluar lagi. Jejak ya, munculkan semua. Nah, ini kan kalau kita tidak lawan, karena ini salah satu tugas kita kan. Kalau kita tidak lawan dengan cara kita masing-masing, berkembang terus dan saya kira akan buruk bagi bangsa ini. Ya, karena sekarang juga muncul ini konten atau memang berita gitu. Kalau kita amati di YouTube itu bahkan ada Mak Lampir nyalok jadi capres gitu. Masyarakat yang awam mungkin menangkap itu sebagai sebuah fakta gitu. Karena itu ada tayangannya, tetapi kita kan tahu bahwa itu adalah sebuah karya untuk istilahnya sebuah drama-dramaan gitu. Kreator gitu. Makanya kita juga mengingat konten kreator ini juga harus berkontribusi gitu. Kalau di medianya kita menekankan kembali ke kejujuran medianya. Apakah yang disajikan berita ataukah berita ADV? Kan ini jadi masalah kita juga. Berita ADV nggak masalah diterima oleh media, tetapi pemisahannya harus jelas gitu. Karena tuntutan ekonomi tadi itu Mas. Iya, betul. Kalau nggak ada gitu juga nggak bisa hidup kan. Tapi kan berita ADV ada batasannya, jangan dicampur gitu. Ya. Itu yang kita sayangkan. Dan Undang-Undang 40 pun membuka peluang itu kok. Bahwa sekarang kan media itu adalah juga lembaga bisnis. Di situ kita bisa bermain. Hanya saja memang ada etika-etika yang harus kita taati. Jadi menarik kalau ini sebetulnya nanti kita cariin waktu ya Pak Edo ya terkait dengan ini ya. Karena waktunya sangat terbatas. Mungkin terakhir sebelum ke Pak Edo, apa Pak Edo yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada mungkin kawan-kawan jurnalisme atau jurnalis online inilah supaya ya kan harus teman-teman sendiri yang punya marwah itu yang harus mengangkat bahwa kami memang sangat patuh dengan undang-undang pers, kode etik jurnalisme dan bukan bagian dari berita pemberitaan yang memberikan hoax. Pak Edo. Kalau saya karena kita kaitan konteksnya pemilu ya, saya hanya satu kalimat aja deh, nggak usah panjang-panjang gitu. Jadi pers bermartabat, pers sehat, pemilu bermartabat, negara selamat. Itu aja. Nggak usah jauh-jauh. Jadi pers sehat sesuai dengan beberapa ketentuan-ketentuan, pemilunya bermartabat, tidak ada kecurangan dan lain-lain, tidak ada pembelahan-pembelahan, maka bangsa ini akan selamat. Itu aja. Simpel ya? Simpel aja. Kalau dari Pak Mul apa? Ingin sampaikan Pak Saya mau mengikuti juga satu kata, karena di media adalah kejujuran. Jadi media jujur terkait dengan isi beritanya,
kemudian narasumber juga jujur dengan apa yang ingin dia sampaikan, masyarakat juga akan melihat kejujuran itu. Karena ketika kejujuran itu tidak ditampilkan, maka semuanya akan menjadi semu. Karena kita tahu sendiri, hoax lahir dari ketidakjujuran kita gitu. Jadi lagi-lagi kita diri sendiri ya. Ya, dari awal dari kita sendiri dulu yang gitu. harus konsisten, ya kode etik kita jalankan, integritas kita buat, kemudian menjalankan apa yang seharusnya marwah jurnalisme untuk menuju masyarakat demokratis itu tadi. Ya, jadi demokratis tidak cuma urusan negara, jadi cara berpikir kita ada verifikasi, mau dikritik, siap dikritik, akhirnya ada pengolahan data, ya itulah sebetulnya bagian-bagian dari demokrasi sendiri. Menjelang pemilu ini kita seharusnya bukan hanya KPU ya. Kita di media online juga sudah mulai antisipasi, mengingatkan mitigasi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hoax. Walaupun kita berbeda organisasi, tapi tuntutan kita berdua ini sama gitu. Di kedua organisasi ini sama. Jangan sampai hoax menyebar. Kalau hoax menyebar, orang semakin tidak percaya dengan media. Itu. Oke, titip Pak Mul sama Pak Edo titip. Mudah-mudahan media online yang digawangi ada SMSI, ada AMSI. Mudah-mudahan ya ini membantu kita mengawal, memberikan edukasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat supaya masyarakat juga teredukasi, kemudian ada pencerahan bahwa jangan mudah melihat berita-berita tanpa ada rujukan. Minimal kalau ada berita-berita di media sosial, cari rujukannya di media online lah. Ya, betul. Supaya ini terpaku pada satu sumber. Harus satu sumber supaya kita melihat sebuah kebenaran dari berita itu, dan kita yakin lagi-lagi kawan-kawan media online masih punya etikat yang sama, tujuan yang sama bahwa menggawangi pers dengan baik untuk menuju masyarakat demokrasi yang indah, terlebih membantu mensukseskan pemilu dan pilkada di tahun depan. Terima kasih sekali lagi Pak Nengah Mulyarta, Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Provinsi Bali. Berikut juga dengan Pak Emmanuel Dewata Oja. Mas Edo selaku Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Bali. Matur susun atas waktunya, mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat. Oke. Gitu ya. Sekali lagi salam dari kami, salam sejawat untuk teman-teman yang ada di organisasi. Oke, sama-sama. Sukses selalu ya Pak ya. Nah, kemudian saya mohon izin, saya harus balik lagi. Silakan ngobrol-ngobrol lagi Pak Edo sama Pak Mul ya. Oke. Salam sehat selalu. Ya. Matur susun. Baik, nah demikian tadi saudara perbincangan santai kita bersama dengan dua narasumber. Kita berharap mudah-mudahan teman sejawat kita media online ini betul-betul ikut memperkuat dan teguh dalam prinsip-prinsip jurnalisme dan kode etik jurnalisme agar menjadi salah satu unsur yang mengawal masyarakat teredukasi dalam hal pemberitaan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikut kami Sapa Redaksi On Location minggu depan untuk kami menyapa lagi para narasumber dengan topik-topik yang berbeda lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi